Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika pada divisi keuangan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Secara etimologis, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang yang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuangan atau keuntungan. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika bisnis merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral. Etika bisnis dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan, pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan, sehingga dapat diartikan bahwa gunakan dana tersebut seefisien mungkin. Etika manajemen keuangan adalah norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dan tindak tanduk usahawan serta pengelolaan organisasi-organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Pada dasarnya, manajemen keuangan adalah menyangkut masalah keseimbangan finansial di dalam perusahaan, yaitu mengadakan keseimbangan antara aktiva dengan pasifa yang dibutuhkan serta mencari susunan kualitatif daripada aktiva dan pasifa tersebut dengan sebaik-baiknya. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang kedua, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, maka dana harus dikelola seefisien mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada materi pertama. Saya adalah pemateri kedua, ya, pada etika bisnis divisi keuangan. Ya, langsung saja. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat aturan-aturan moral yang dibuat untuk dipatuhi guna kelangsungan hidup suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang telah diharapkan. Pada kali ini saya akan membahas apa sih beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beretika bisnis agar menciptakan etika bisnis. Itu. Ya, langsung saja. Yang pertama, ada pengendalian diri. Nah, di sini artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Di sini maksudnya pungli lah, menghutang liar gitu. Nah, selanjutnya ada pengembangan tanggung jawab sosial, yaitu social responsibility. Di sini pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan kepada keadaan masyarakat, bukan hanya bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Selanjutnya, mempertahankan jati diri dan tidak mudah
untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Ini bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Nah, persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. Sehingga dengan perkembangannya, perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Selanjutnya ada menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, di dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. Ya, pembangunan berkelanjutan lah itu intinya. Nah, selanjutnya menghindari sifat 5K, Capitalize, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Sini, jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. Selanjutnya, mampu menyatakan yang benar itu benar. Nah, artinya kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan kata balas dari koneksi serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Gitu. Nah, selanjutnya, kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Di sini untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, yang stabil gitu, harus ada saling percaya, trust ya. Trust itu percaya satu sama lain antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang gitu. Bahkan sampai maju bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Nah, di sini semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Itu. Nah, nomor 10, menumbuhkan kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Nah, di sini jika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Nah, yang terakhir, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya pemateri selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi, NIM 1803051112. Di sini saya akan menjelaskan definisi atau definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang memperoleh pembiayaan atau pembelanjaan dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Divisi keuangan merupakan suatu bidang yang punya cakupan luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh dalam setiap orang dan organisasi. Manajemen memiliki peran penting dalam divisi keuangan.
Sehingga dalam divisi keuangan perlu dalam memahami manajemen keuangan. Divisi keuangan dan manajemen keuangan tidak bisa dipisahkan karena suatu hal yang kompleks. Divisi keuangan memiliki peran penting dalam memajukan perusahaan. Karena posisi dari divisi keuangan penting dalam pengelolaan keuangan yang baik sangat menunjang dalam kemajuan perusahaan. Divisi keuangan memiliki tanggung jawab untuk memantau arus kas masuk dan keluar dari perusahaan, menyimpan dan menganalisis transaksi keuangan dan memberikan informasi keuangan kepada manajemen senior dan departemen lain. Termasuk di dalam tanggung jawab divisi ini adalah pelapor keuangan dan ke pihak eksternal seperti dalam bentuk laporan keuangan. Keuangan adalah suatu fungsi inti perusahaan. Tanpa keuangan yang memadai, tidak ada keputusan efektif yang dapat dibuat dalam bidang fungsional. Hal ini menjadikan divisi keuangan sebagai divisi utama dalam bisnis apapun. Sekian dari saya, nanti dilanjutkan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Novilistina Chandra, NIM 180305133. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini juga saya akan membahas mengenai fungsi dari divisi keuangan. Fungsi utama dari divisi keuangan yaitu tentu saja untuk bagaimana cara mengatur atau mengelola baik pemasukan maupun pengeluaran yang ada di sebuah perusahaan. Di sini saya juga akan memaparkan ada 8 fungsi dari divisi keuangan. Fungsi yang pertama adalah perencanaan keuangan. Maksudnya di sini adalah membuat rencana pemasukan dan pengeluaran dari sebuah perusahaan. Yang kedua adalah penganggaran keuangan. Maksudnya di sini adalah membuat detail pengeluaran maupun pemasukan yang ada di sebuah perusahaan sehingga keuangan perusahaan jelas alurnya. Terus yang ketiga adalah pengelola keuangan, yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada sehingga pengoperasian perusahaan itu jelas adanya. Terus yang keempat adalah pencarian keuangan. Maksudnya di sini adalah seorang manajer dalam divisi keuangan itu mencari dana dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional pada perusahaan sehingga kegiatan yang ada di perusahaan itu berjalan dengan lancar. Terus yang kelima adalah penyimpanan keuangan. Tentu saja pada divisi keuangan ini otomatis mereka akan menyimpan keuangan atau kekayaan yang ada di sebuah perusahaan agar aman. Terus yang keenam adalah pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan yang ada di sebuah perusahaan. Yang ketujuh adalah pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal agar tidak terjadi penyimpangan di perusahaan. Terus yang terakhir adalah pelaporan keuangan, yaitu di sini tentu saja sangat penting, yaitu bagaimana melaporkan secara detail baik pemasukan maupun pengeluaran yang berupa informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, baik sebelum maupun yang akan berlangsung. Tentu saja kita tahu bahwa pada divisi keuangan akan bergelut mengenai tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengatur keuangan perusahaan, dan setiap harinya pada divisi keuangan itu akan melaporkan bagaimana pemasukan maupun pengeluaran serta pembiayaan yang digunakan setiap harinya pada sebuah perusahaan, sehingga keuangan pada perusahaan itu jelas alurnya, bagaimana arahnya,
Sehingga nanti ketika kedepannya seorang manajer mampu menganalisis serta mengetahui jelas alurnya, bagaimana arahnya, sehingga nanti ketika kedepannya seorang manajer mampu menganalisis serta mengetahui bahwa apakah keuangan perusahaan akan berjalan dengan baik ke depannya atau tidak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kriteria standar etika devisi keuangan. Dalam devisi keuangan juga ada yang namanya kriteria etika standar yang harus dimiliki dalam devisi keuangan tersebut gitu. Jadi dalam kriteria standar etika dalam devisi keuangan itu ada 4 yang penulis ingin sampaikan gitu. Yang pertama kompeten, yang kedua kerahasiaan atau confidentiality, yang ketiga itu integritas, yang keempat objektivitas begitu. Jadi dalam devisi keuangan itu harus ada etika standar itu yang harus dimiliki oleh yang akan mengisi di devisi keuangan itu gitu. Yang pertama itu ada kompeten gitu. Apa itu kompeten? Kompeten yaitu punya kemampuan profesional dan mampu begitu dalam devisi keuangan ini begitu. Artinya dia itu harus menguasai sumber daya manusianya begitu untuk berada di devisi keuangan ini begitu. Artinya dia itu mampu dah dalam segi misalkan dalam hitung-hitungan gitu, atau dalam konsep manajemen di keuangan itu dia itu harus mampu begitu menguasainya begitu semua. Kemudian dalam kompeten ini dia itu harus bisa melakukan tugas devisi keuangan ini dengan profesional sesuai dengan standarnya begitu. Artinya dalam devisi keuangan itu sudah ada SOP yang harus dijalankan begitu. Sehingga dalam devisi keuangan ini seorang itu harus bisa profesional begitu berada dalam devisi keuangan ini gitu. Kemudian yang dalam kompeten ini juga menyiapkan laporan lengkap yang jelas untuk informasi yang relevan begitu dan terpercaya. Artinya seorang yang berada di devisi keuangan atau etikanya itu dia itu harus menyiapkan laporan gitu. Artinya menyiapkan laporan dengan jelas agar seorang itu bisa memperoleh informasi yang relevan dan terpercaya begitu. Kemudian etika yang kedua itu etika standarnya yang dalam devisi keuangan itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, jadi ini yang sangat penting begitu dari devisi keuangan ini. Artinya seorang yang berada dalam devisi keuangan ini harus bisa merahasiakan segala jenis informasi. Artinya segala jenis informasi yang ada dalam perusahaan tersebut itu harus bisa dijaga begitu. Karena dalam devisi keuangan ini sangat sentral begitu dan sangat sentral kedudukannya di dalam perusahaan. Makanya rahasia-rahasia dokumen-dokumen penting itu harus bisa dijaga gitu oleh devisi keuangan itu. Kemudian bisa menahan diri tidak menggunakan informasi rahasia yang dia dapat dalam pekerjaan itu untuk kepentingan pribadinya begitu. Artinya tidak semena-mena begitu dia berada di devisi keuangan, kemudian dia dapat informasi dalam perusahaan itu dia pergunakan begitu untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini yang tidak boleh begitu. Makanya etikanya itu harus dijaga begitu, menahan diri agar tidak melakukan hal tersebut begitu. Kemudian yang ketiga itu ada integritas begitu. Artinya integritas itu
eh, dia itu bisa menolak hadiah, bantuan atau perolehan yang akan mempengaruhi tindakan mereka. Artinya dalam definisi keuangan itu eh, jauh-jauh begitu dari yang namanya disogok dan menyogok begitu. Artinya dalam definisi keuangan ini atau etikanya itu harus bisa menolak begitu, menolak apapun jenis bantuan atau perolehan yang akan dia dapat untuk kepentingan pribadinya begitu, sehingga merelakan suatu hal begitu untuk kepentingan yang lain begitu. Kemudian di integritas itu bisa menahan diri terlibat aktivitas apapun yang memojokkan profesi, ya benar kayak tadi, bisa menahan diri lah untuk jangan terlalu terlibat begitu dalam aktivitas-aktivitas yang bisa memojokkan definisi keuangan ini begitu. Kemudian yang terakhir ada objektivitas begitu. Artinya objektivitas ini bisa memaparkan segala jenis informasi secara objektif kepada orang yang akan membutuhkan informasi tersebut gitu. Artinya dalam definisi keuangan ini hal-hal demikian itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Yang ada empat tadi gitu: kompeten, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas gitu.